Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa haji itu ada yang hukumnya fardu ain, yang dimana hukum fardu ain ini adalah yang akan kita bahas saat ini, dan ada juga yang fardu kifayah. Nah, penjelasan fardu kifayah, haji yang hukumnya fardu kifayah, itu dijelaskan di kitab-kitab sejarah, kitab-kitab yang menjelaskan biografi Nabi Muhammad, namanya Sirah ya. Ini kalau ada suara agak ramai mohon maaf ya, barangkali suaranya masuk. Kemudian ada juga yang ketiga, hukum haji adalah sunnah. Jadi tatowu ini nama lain dari sunnah. Tapi untuk hukum yang sunnah ini itu ada kejanggalan penggambarannya. Jadi ada ulama fikih yang mengatakan bahwa salah satu hukum haji adalah sunnah, tapi penggambaran sunnah ini dijanggalkan. Nah, kejanggalan penggambarannya itu dijawab bahwasanya haji yang sunnah itu digambarkan haji yang dilakukan oleh budak atau anak kecil. Jadi budak atau anak kecil yang melakukan haji itu hukumnya adalah sunnah. Mengapa? Karena dua hukum fardu, yaitu fardu ain dan fardu kifayah, itu tidak mengarah kepadanya. Jadi salah satu syarat kewajiban haji, nanti akan ada penjelasannya ya. Termasuk dari syarat kewajiban haji adalah merdeka dan mukallaf. Yang dimana mukallaf itu mencakup berakal dan balik. Jadi karena budak ini tidak merdeka, dan karena anak kecil ini belum balik, maka keduanya ini haji yang dilakukan tidak bisa berstatus wajib, baik wajib ain maupun wajib kifayah. Oleh karena itu, penggambaran hukum haji yang sunnah itu digambarkan haji yang dilakukan oleh budak dan anak kecil. Itu penggambaran yang pertama. Kemudian ada lagi jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua adalah bahwa haji yang dilakukan oleh seorang yang tidak bisa dihukumi fardu ain itu sebenarnya ada dua sisi, ada dua arah. Jadi pokoknya haji yang hukumnya tidak fardu ain itu sebenarnya ada dua arah, yaitu arah yang pertama adalah sunnah. Ya, Sunnah ini dipandang karena tidak fardu ain, tapi ada arah yang lain. Arah yang lain adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu dari sudut pandang menghidupkan Ka'bah. Jadi, misalkan ada orang yang sudah pernah haji, otomatis kewajiban hajinya sudah gugur. Kemudian dia melakukan haji kedua kali. Lah, itu kan hajinya tidak fardu ain. Kalau tidak fardu ain berarti hajinya sunnah. Tapi ada sisi lain ya, ada sisi lain yang bisa menstatuskan haji ini hukumnya fardu kifayah. Karena fardu kifayah ini, hukum haji yang berupa fardu kifayah itu sudut pandangnya bukanlah ibadah pada umumnya, ibadah haji pada umumnya, tapi sudut pandangnya adalah menghidupkan Ka'bah. Menghidupkan Ka'bah itu artinya ya beribadah di sana. Jadi semua umat muslim di dunia itu kesemuanya memiliki hukum fardu kifayah untuk menghidupkan Ka'bah setiap tahun. Setiap masuk waktu haji itu harus ada minimal satu orang yang melakukan ibadah di sana. Itu fardu kifayah, sudut pandang fardu kifayahnya. Artinya begini, andai kata di bulan-bulan haji tidak ada satu muslim pun yang haji di sana, itu semuanya berdosa. Semuanya berdosa karena setiap tahun itu harus ada perwakilan yang haji di sana. Itu fardu kifayah ya, sesuai dengan konsekuensi dari fardu kifayah itu sendiri. Seperti misalkan sholat mayit, sholat jenazah, itu kan juga fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan ya hukum kefarduannya gugur. Tapi kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, itu kan semuanya berdosa. Lah ini juga sama. Haji itu kalau dipandang dari
ibadah itu sendiri memang hukumnya hanya ada fardu ain dan fardu ain dan sunnah ya, dan sunnah. Tapi kalau dipandang dari sisi menghidupkan Ka'bah, maka semua haji itu hukumnya fardu kifayah. Berarti, mengulang tadi ya, berarti kalau ada orang yang melakukan haji dan hajinya tidak berstatus fardu ain, maka sebenarnya haji itu bisa memiliki dua sisi, yaitu sisi sunnah dan sisi fardu kifayah. Sisi sunnah karena dia sudah melakukan kefarduan, sisi fardu kifayah karena secara otomatis dia telah menghidupkan Ka'bah, yang dimana menghidupkan Ka'bah itu harus dilakukan minimal satu orang di setiap tahunnya. Wa fihi kama qala Huzamasari iltizamu su'al itlam yakhlus lana haju tatawuin ala hiddati. Nah, karena penjelasan tadi maka harus ada pertanyaan ya. Penggambaran haji yang sunnah itu masih ada pertanyaan. Mengapa? Karena tidak ada status haji yang sunnah secara murni. Karena penggambaran haji yang sunnah itu pasti di dalamnya terdapat fardu kifayah. Sebab secara otomatis orang yang melakukan haji pasti dia telah menghidupkan Ka'bah ya. Dan menghidupkan Ka'bah itu hukumnya fardu kifayah. Wa kadzakal umrah fardun alal mustati. Selain halnya haji yang hukumnya wajib, umroh hukumnya juga wajib. Wajib atau fardu ya, itu sama saja dalam bahasa fikih. Jadi umroh hukumnya juga fardu dan kefarduannya juga hanya berlaku bagi mereka yang mampu. Dasar dari kefarduan umroh ini sama dengan haji, sama dengan salah satu dalil haji, yaitu firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan ini di video sebelumnya telah diartikan maknanya, diartikan dengan u'tu bihima tamaini, lakukanlah haji dan umroh dengan sempurna. Jadi kalau haji itu dalilnya ada beberapa selain ayat ini, tapi kalau umroh di sini hanya dijelaskan hanya satu ya. Kemudian ini ada permasalahan mengapa umroh tidak bisa dicukupkan dengan haji. Wala yubni anhal haju wa inistamala 'alaiha. Jadi sebenarnya rukun haji dan umrah itu kan perbedaannya hanya satu, yaitu wukuf di Arafah. Di dalam haji ada rukun berupa wukuf di Arafah, di umrah nggak ada, hanya itu saja. Artinya semua rukun umrah itu adalah rukun haji. Dan melakukan ibadah haji itu belum bisa mencukupkan ibadah umroh. Jadi walaupun semua rukunnya sudah tercakup oleh haji, namun kewajibannya tetap belum gugur. Tapi secara jelasnya ini dilanjutkan di video setelahnya saja ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.